Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ine Kristina Gula, NPM 20094012. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pengertian dari trigonometri. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigono dan metro, dengan artinya trigono adalah 3 sudut dan metro adalah mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri, meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya bagi beberapa orang. Trigonometri adalah bagian dari geometri. Perbandingan trigonometri. Pada segitiga siku-siku ABC, sudut A adalah sudut siku-siku. Mengapa? Yang pertama dapat kita jawab, A adalah besar dari sudut B. Kita lihat di gambar, memang A adalah besar dari sudut B. Kemudian sisi A adalah sisi di samping sudut A. Jadi sudut AB adalah sudut yang berada di samping sudut A, dan AC adalah sisi di depan sudut A. Kemudian BC adalah sisi miring, di mana sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Ada 3 perbandingan di trigonometri. Dapat kita ketahui bahwa yang pertamanya adalah sinus, kemudian yang kedua adalah kosinus, dan yang ketiga adalah tangen. Kita bahas yang pertama, yaitu sinus. Sinus adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring. Jadi dapat kita tarik rumusnya, yaitu sinus A adalah sisi di depan sudut per sisi miring, yaitu sisi depannya di depan sudut itu adalah sisi AC, yang ada di depan A-nya ini itu adalah sisi AC, dan sisi yang di sisi miringnya itu adalah sisi yang terpanjang tadi, yaitu BC. Kemudian untuk kosinus adalah perbandingan antara sisi di samping sudut dengan sisi miring. Jadi dari pengertian itu dapat kita tarik rumusnya adalah kosinus alfa sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring. Jadi sisi di samping sudutnya itu adalah AB dan sisi miringnya adalah BC. Jadi dari gambar dapat kita tentukan bahwa rumusnya adalah AB per BC. Kemudian untuk tangen adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Tangen dapat ditentukan dengan rumus tangen alfa sama dengan sisi di depan sudut per sisi samping sudut, yaitu AC per AB. Jadi dapat kita tarik bahwa rumusnya adalah AC per AB. Oke, sekarang kita bahas contoh-contohnya. Di sini diberikan gambar bahwa ditentukan bahwa di segitiga ini ada beberapa sudut. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah untuk untuk sudut 30 derajat. Yang kita bahas adalah sinus 30 derajat. Tadi rumusnya itu adalah AB per AC, yaitu sisi di depan per sisi miring. Jadi AB-nya adalah 1 dan AC-nya adalah 2. Maka perbandingannya adalah 1/2. Kemudian untuk yang kedua adalah kosinus 30 derajat. Rumusnya itu adalah sisi di samping per sisi miring, yaitu
sisi BC per AC, yaitu akar 3/2 sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian untuk tangen 30 derajat itu adalah AB per BC sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3 jika kita rasiokan. Oke, lanjut contoh yang kedua. Di sini diberikan sudut 45 derajat. Kita lihat di sini bahwa sudut 45 derajat itu berada di sudut A. Jadi kita di sini kita akan mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut A ini. Maka yang pertama, sinus 45 derajat adalah BC per AC, itu adalah 1 per akar 2, dirasionalkan menjadi 1/2 akar 2. Kosinus 45 derajat itu adalah AB per AC sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian yang ketiga adalah tangennya. Tangen 45 derajat itu adalah BC per AB sama dengan 1. Oke, di sini ada sudut-sudut istimewa. Ini sudah menjadi ketentuan. Jadi ini adalah sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri. Namun saya ambilnya di sini sampai 90 derajat. Yang lainnya bisa kita cari. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang terakhir. Kita ada diberikan contoh jika tangen A sama dengan akar 3 dan A sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2A tambah cos kuadrat A. Mari kita selesaikan. Tangen A itu adalah sisi depan per sisi samping. Tadi nilainya adalah akar 3, maka bisa kita asumsikan bahwa tangen A itu adalah akar 3/1. Karena perbandingan trigonometri melalui konsep kesebangunan dapat dituliskan, maka nilainya tadi depan adalah akar 3 dan sampingnya adalah 1. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka akar dari akar 3/2 tambah akar 1/2 itu nilainya adalah 2. Kemudian berdasarkan definisi kita memperoleh sinus A sama dengan akar 3/2 dan cos A adalah 1/2. Maka sinus kuadrat A tambah kosinus kuadrat A adalah akar 3/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat. Itu adalah 3/4 tambah 1/4. Maka hasilnya adalah 1. Jadi sinus kuadrat A tambah kosinus kuadrat A, hasilnya benar adalah 1. Sekian dan terima kasih pemaparan video dari saya. Semoga video yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.